Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali di ibadah online Excel Kids Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami dan Tuhan juga yang selalu menjagai dan memberikan kami kesehatan. Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara Tuhan di ibadah online ini. Biarlah kami boleh belajar sesuatu hal yang baru di ibadah online kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau belajar satu lagu. Lagu ini judulnya Sungguh Indah. Dan kau
Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 1 ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 1 ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Jen. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di Kebaktian Online GPLI Sidang Paulus bersama Kak Jen. Hari ini Kak Jen akan mengadakan sebuah games untuk adik-adik semua mengenai doa. Nah, adik-adik pasti sudah mendapatkan kan kertas seperti ini yang sudah dibagikan di minggu kedua kebaktian kepada orang tua masing-masing. Nah, sekarang adik-adik kita siapkan peralatannya, hanya ini aja kok, nggak perlu yang lain. Lalu kita akan mulai games bersama. Untuk games ini nanti kakak akan kasih waktu adik-adik selama 5 menit untuk menyusun apa yang harus disusun dalam kertas berikut ini. Yuk kita mulai belajar tentang doa dari games ini. Nah, yang pertama adik-adik lakukan adalah keluarkan kertas dari plastik dan susun dengan tulisan menghadap ke lantai. Tulisannya jangan menghadap ke kita ya, tapi menghadap ke lantai. Kita susun dulu semuanya. Nah, setelah tersusun, sekarang kita buka satu-satu kertasnya ya. Ada 12 kertas yang tersusun secara acak. Sekarang kakak kasih waktu 5 menit adik-adik untuk mulai menyusun doa Bapa Kami. Tanpa melihat Alkitab ya. Ayo kita susun bersama. Adik-adik menyusun di rumah dan Kak Jen akan menyusun dari sini. Kita mulai ya. Time is start.
menyusun doanya. Apakah adik-adik sudah selesai? Ayo kita cek bersama. Siap ya? Yang pertama adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melakukan games doa Bapa Kami. Apakah adik-adik melakukannya dengan baik dan benar urutannya? Pastinya ya, kakak berharap adik-adik melakukannya dengan baik dan benar. Masih ingat nggak tahun lalu saat kita masih di gereja, kita menghafal doa Bapa Kami dan semua adik-adik bisa menghafalnya dengan baik. Dan kakak berharap adik-adik masih terus menghafalkan dan mengingat doa Bapa Kami dengan baik dan tepat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar mengenai doa dan pengharapan baru. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, doa dan pengharapan baru adalah satu kaitan di mana saat kita berdoa dan kita menyatakan harapan kita di tahun 2021, Tuhan Yesus akan bekerja. Tapi dari doa Bapa Kami ini banyak hal yang bisa kita pelajari juga loh adik-adik. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama dari doa Bapa Kami itu sendiri. Bapa Kami yang di surga. Makna Bapa Kami yang di surga adalah adik-adik menganggap Tuhan sebagai Bapa. Hubungan Bapa dan anak sangat dekat adik-adik. Maka dari itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyebutnya di Allah sebagai Bapa. Tuhan sangat baik ya, sehingga kita bisa dianggap sebagai anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita. Yang kedua ialah dikuduskanlah namamu. Makna dari kata-kata dikuduskanlah namamu artinya kita menguduskan dan memuji nama Tuhan. Saat kita menyatakan kata-kata ini, kita tidak main-main ya adik-adik. Saat kita mengungkapkan doa, kita tidak main-main, tapi kita bersungguh-sungguh menguduskan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu menyatakan bahwa kita meminta bahwa kerajaan Tuhan boleh datang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang berikutnya ialah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah kita meminta kepada Tuhan bukan keinginan atau kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita juga berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini kita menyatakan bahwa kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan segala kebutuhan dalam hari-hari kita. Lalu kita juga berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kita berdoa meminta kehendak Tuhan dan menggantungkan diri kita tentang hari-hari kita, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Apakah kita sudah baik terhadap orang lain? Nah, Tuhan mengingatkan supaya ingat, Tuhan saja mengampuni kita, apalagi kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Lalu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini kita juga meminta pertolongan Tuhan supaya pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak diatur oleh si jahat, tetapi Tuhan yang ada dalam hati kita yang mengatur setiap sikap dan perilaku kita. Karena yang terakhir, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah pengagungan kita kepada Tuhan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pemegang kendali, Tuhanlah supir, Tuhanlah nahkoda, Tuhanlah ketua, Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang memiliki rencana yang terbaik buat hidup kita, dan setiap doa dan harapan kita di tahun 2021 boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan Yesus. Wah, kalau kakak Jen berdoa tentang doa Bapa kami itu sangat besar kuasanya adik-adik. Maka dari itu, jangan lupa ingat dan jangan lupa perkatakan dengan sungguh-sungguh dan dengan beriman tentang doa Bapa kami. Sekian firman Tuhan di minggu kelima bulan Januari mengenai doa dan pengharapan baru.
di bulan Februari akan ada hal menarik lainnya. Gak sabar ya, tapi adik-adik harus tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, maupun sekolah di rumah, maupun melakukan aktivitas di rumah, tetap jaga kesehatan dan terus rajin mencuci tangan. Jangan terlalu sering pergi ke kerumunan ya adik-adik, pokoknya kita harus jaga kesehatan untuk orang-orang tersayang, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Sampai sekian dulu firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah, God bless you. Jangan lupa berdoa ya. Info minggu ini, ayat hafalan yang sudah dibagikan diharapkan untuk dihafalkan di rumah masing-masing ya teman-teman. Minta bantuan orang tua untuk menemani menghafalkan ayat hafalannya ya. Kepada orang tua, jangan lupa mengikuti dan melakukan panduan kepada orang tua. Panduannya akan dibagikan ke grup ya. Persembahan, teman-teman dapat memberikan persembahan yang dapat disimpan di orang tua masing-masing ya. Persembahan dapat dikumpulkan setelah pandemi berakhir. Terima kasih, sampai berjumpa di ibadah online Excel Kids minggu depan. Dadah!